ada satu pinjol yang aman untuk digagal bayarkan ya. Informasinya tanpa DC, tanpa silik OJK. Satu pinjol ini baru saya temukan mereka transparan dalam mengenai mereka bekerja sama dengan asuransi. Jadi debitur yang gagal bayar itu kemungkinan besar akan diklaim asuransi ya. Jadi apa pinjol yang satu ini? Silakan simak ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian yang selalu mensupport channel RG Official. Tidak lupa saya selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di sini akan kita bahas ini masalah yang pinjol yang satu ini. Menurut saya ini pinjol paling aman. Ya, mungkin kalian ada yang gagal bayar di pinjol ini, silakan tinggalkan komentar. Dan juga saya belum pernah menemukan laporan dari teman-teman kita itu bahwa pinjol ini sudah masuk silik OJK. Ya, jadi silakan teman-teman cek ya di aplikasinya masing-masing. Sama ada nggak keterangan bahwa pinjol ini ada asuransinya. Oke, kita coba buka aplikasinya, aplikasi EasyCash ya. Di sini sudah saya buka. Ya, silakan dicek masing-masing apakah pinjaman kita nanti bisa diklaim asuransi ya. Di sini kita pergi ke pusat bantuan. Kita pergi ke tentang kami di sini. Kita klik titik 3 di atas ini, kita melihat ya. Nah, di sini ya. Asuransi kredit. Dalam mewujudkan komitmen perusahaan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman pada aplikasi EasyCash, maka EasyCash telah mengadakan kerjasama dengan PT Asuransi Intra Asia untuk menyediakan asuransi kredit gagal bayar. Asuransi kredit gagal bayar adalah suatu asuransi yang menyediakan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis atau pihak tertanggung atau kreditur sesuai dengan metode dan ketentuan jika debitur gagal memenuhi perjanjian pinjamnya sehingga timbul resiko kredit ya. Oleh karena itu, kami telah melengkapi setiap aktivitas pendanaan dengan asuransi kredit gagal bayar. Apabila terjadi peristiwa gagal bayar dari sisi peminjam, maka dana pokok pendanaan dapat sepenuhnya diklaim sehingga memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman dengan adanya kerjasama dengan asuransi Intra Asia. Terus di sini ya pengenalan PT Asuransi Intra Asia. Jadi di sini singkat saja ya bahwa aplikasi EasyCash ini bekerja sama dengan asuransi. Jadi bisa dibilang aman sejauh ini dari teman-teman kita mengenai DC ya, tidak ada lagi yang dikunjungi dan juga belum ada pelaporan bahwa sudah masuk silik OJK. Jadi teman-teman yang gagal bayar di sini masih bisa dibilang aman ya masalah pinjol EasyCash. Jadi sudah jelas ya pinjol EasyCash bekerjasama dengan asuransi. Bahkan saya juga menemukan banyak di antara teman-teman kita itu gagal bayar seperti di aplikasi besar, aplikasi yang ada di marketplace seperti di Akulaku ya, terus di Shopee, di Kredipo, ada juga pelaporannya, kebanyakan itu di Akulaku ya. Sudah 1 tahun gagal bayar, ada yang 2 tahun, tetapi setelah cek slip ternyata lancar, bersih. Itu kemungkinan besar saya berasumsi bahwa diklaim asuransi juga ya. Tidak akan mungkin pinjaman online yang perusahaan yang besar itu tidak bekerja sama dengan asuransi, itu kemungkinan besar. Cuma mereka tidak transparan dalam mengenai itu, mereka tidak menampilkan. Tapi nggak tahu juga ya, coba kalian cek ya di semua pinjol mungkin ada juga keterangan, mungkin ada juga pinjol yang transparan mengenai asuransi ini. Jadi ketika kita gagal bayar pinjol ya udah lama 1 tahun 2 tahun, kemungkinan besar itu diklaim asuransi. Begitu menurut saya. Faktanya teman-teman kita seperti itu. Karena apa? Karena mereka kan dari awal kita mendapatkan pendanaan atau pinjaman, mereka sudah memangkas duluan ya. Biaya administrasi bahkan lebih besar, ada yang besar ya. Biaya administrasinya dipotong beberapa persen. Itu kan untuk itu sebenarnya ya. Ada juga biaya yang lainnya. Setiap pinjol kita setelah melakukan pencairan pasti dipotong ada uang administrasi. Itulah tadi tujuannya untuk mengklaim debitur-debitur yang gagal bayar pinjol ya. Jadi teman-teman yang gagal bayar pinjol, yang berizin di OJK, tetap tenang ya, tetap tenang. Resiko terbesarnya itu data kita masuk slip B-checking, masuk daftar hitam. Dampak kedepannya kita tidak bisa lagi mengajukan pinjaman online, udah pasti ya.
kita tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman dana dari perusahaan pembiayaan, perbankan, KPR. Itu resiko terbesarnya. Janganlah ya percaya dengan apapun drama-drama penagihan DC pinjol yang mengenai hukum akan dipidana, tidak akan sejauh itu. Pinjaman berapa mau dipidana, sewa pengacara, ngurus-ngurus ya sidangnya saja berapa biayanya. Jadi jangan dipercaya ya. Adapun desi-desi yang ingin kunjungan RT RW itu nggak usah dipercaya juga, nggak akan sejauh itu. Jadi saya memang lama ya membahas masalah pinjol. Saya juga membangun grup 2 kali. Saya membangun grup dari tahun 2017, dari grup Telegram, grup WhatsApp itu belum ada yang seperti itu. Dikunjungi RT RW dulu nggak ada. Silakan kalian tinggalkan komentar masalah pinjol yang kita bahas ini, masalah EasyCash. Biar teman-teman yang lain terbaca juga. Saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi, tidak ada salahnya ya. Kita tinggal memberikan informasi. Ya, kita harus kompak. Yang gagal bayar, sama-sama gagal bayar, kita harus kompak ya. Masalah pinjol ini kita harus kompak, saling memberikan informasi. Setidaknya mengurangi masyarakat Indonesia yang berbuat tindak kriminal gara-gara pinjol, ya, mengakhiri hidup gara-gara pinjol. Itu kan ada merampok hanya untuk melunasi pinjol, ya, ada yang jambret, berbagai macam ya dampak dari gagal bayarnya pinjol. Karena apa? Karena penekanan dari DC tadi. Tapi ini aman-aman saja EasyCash ini, masalah DC-nya aman-aman. Saya belum pernah temukan mereka melakukan pengancaman. Saya belum pernah temukan ya seperti itu, penyebar data apalagi saya belum pernah ketemu. Jadi EasyCash masih dibilang aman menurut saya ya. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan mengenai aplikasi EasyCash. Jadi masih bisa dibilang aman ya. Saya tidak lupa mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah dalam menghadapi yang saat ini masih diteror pinjol ya. Semoga diberikan kelapangan hati ya. Semoga diberikan kekuatan. Intinya nggak takut yang namanya DC ya. Semoga bisa menguatkan mentalnya dengan pembahasan-pembahasan yang sering saya bahas di banyaknya video tentang pinjaman ini. Semoga bisa mencerahkan pikirannya, bisa menguatkan ya. Karena tidak banyak yang bisa saya berikan, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Cuma satu, masyarakat Indonesia harus kuat mental, harus paham konsekuensi pinjol. Sehingga tidak ada lagi korban-korban pinjaman online yang mengakhiri hidup. Itu tujuan saya ya. Alhamdulillah banyak masyarakat Indonesia yang sudah paham konsekuensinya ya. Bagi yang pemula yang terjerat masalah pinjaman online, carilah informasi sebanyak-banyak apa itu konsekuensi pinjaman online sehingga pikirannya tidak terlalu berlebihan, kepanikannya, depresi ya, nggak tahu mau berbuat apa karena nggak tahu konsekuensinya sehingga menimbulkan rasa ketakutan ya, mengganggu aktivitasnya. Jadi silakan cari banyak-banyak informasi soal pinjol. Insya Allah jika kalian tahu konsekuensi dan risikonya, bagaimana solusinya, ya, insya Allah maka akan bisa tenang. Tidak seperti biasanya yang kepanikan yang sangat berlebihan. Itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.